Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai Tokopedia. Berikut adalah nama anggota beserta perannya masing-masing. Saya Inka Dwi Fersyawati. Saya akan memaparkan tentang company profile dari perusahaan Tokopedia. Saya Nima Sabira. Saya akan memaparkan materi mengenai strength atau kekuatan dari perusahaan Tokopedia. Saya Marsha. Di sini saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan dari Tokopedia. Saya Muhammad Rizky Syaban yang akan memaparkan atau menjelaskan mengenai peluang pasar yang dimiliki oleh Tokopedia. Saya Zahra Kamila Lestari. Saya akan membawakan materi mengenai threat atau ancaman dari Tokopedia. Saya Miftahul Jannah. Di sini saya sebagai editing. Tokopedia adalah perusahaan perbelanjaan online yang menjual berbagai macam barang elektronik, alat kosmetik, alat rumah tangga, barang olahraga, dan lain sebagainya. Tokopedia didirikan oleh dua orang sekawan, yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison, yang didirikan pada 6 Februari 2009, sekaligus sebagai CEO dari perusahaan Tokopedia tersebut. Tokopedia merupakan marketplace yang menggunakan sistem C2C atau customer to customer, di mana Tokopedia menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Sejak awal dibangun, Tokopedia telah mendapatkan dana dari PT Indonesia Utama, Adventure, dan Cyber Agent Venture. Perusahaan ini berhasil menarik investor-investor untuk mendanai perusahaannya. Salah satunya Alibaba, perusahaan teknologi asal Cina yang memberikan dana sebesar 1,1 miliar US dollar pada tahun 2017. Adapun visi dan misi dari perusahaan Tokopedia ini yaitu menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Sedangkan misinya yaitu menggunakan informasi dari web internet secara cepat, memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik yang dilakukan secara online ataupun offline. Terdapat beberapa brand yang bekerjasama dengan Tokopedia, salah satunya Innovo, Meet Genius, Out of the Book Surabaya, DV Indonesia, dan lain sebagainya. Adapun produk dari Tokopedia yaitu pulsa dan paket data, top up dana, pembayaran BPJS dan asuransi lainnya, pembayaran tagihan telepon atau pasca bayar, pembayaran asuransi kredit, donasi atau sumbangan, paket games, dan lain-lain. Tokopedia menjadikan BTS dan Blackpink sebagai brand ambassador mereka yang berasal dari Korea Selatan. Sebuah langkah yang luar biasa karena kedua nama ini merupakan ikon global yang memiliki banyak fans dan sedang menjadi sorotan di seluruh dunia. Yang pertama, Tokopedia memberikan layanan akses secara gratis yang membuat para penggunanya untuk tetap setia menggunakan Tokopedia. Yang kedua, Tokopedia memiliki brand ambassador papan atas untuk mempromosikan produk-produknya serta untuk mempromosikan Tokopedia itu sendiri seperti Blackpink, BTS, Twice, INZY, aespa, NCTU, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penampilan Tokopedia dengan dominasi warna hijau membuat kesannya terlihat lebih fresh, simple, dan menarik untuk digunakan oleh para pengguna Tokopedia. Yang keempat, kecepatan proses loading dari Tokopedia termasuk cukup cepat karena logaritma situs yang digunakan perhitungannya lebih ringan daripada situs web lainnya, sehingga memudahkan proses pencarian dan menampilkan produk dengan waktu yang cukup cepat. Lalu yang kelima, Tokopedia telah bekerja sama dengan Kartu Prakerja dan mitra perusahaan teknologi pendidikan untuk menyediakan pelatihan khusus untuk para peserta anggota pelatihan tersebut. Yang pertama, aplikasi Tokopedia sering mengalami error. Salah satu aspek yang paling disorot oleh pengguna Tokopedia adalah aplikasi Tokopedia yang sering mengalami error. Hal ini menyebabkan aplikasi sering tidak bisa diakses dan transaksi pada akhirnya menjadi tertunda. Karena error ini juga, aplikasi Tokopedia sering mengalami maintenance yang membuat aplikasi harus diupdate dan tidak bisa digunakan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah fitur pengelolaan toko yang rumit. Fitur untuk pengelolaan toko di Tokopedia masih terbilang rumit sehingga menjadi problem tersendiri bagi seller, khususnya fitur pengelolaan stok. Oleh karena itu, banyak penjual yang mengalami kesulitan ketika hendak mengatur tampilan produk mereka. Yang ketiga, banyaknya produk spam. Tokopedia memperbolehkan siapapun untuk berjualan dengan mudah. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali produk serupa yang di-re-upload atau di-upload kembali oleh pengguna lain dengan menaikkan atau menurunkan harganya. Alhasil, banyak sekali pembeli yang merasa kebingungan untuk menemukan penjual yang kredibel dan juga penjual yang bodong. Yang keempat, CIS atau Customer Service tidak responsif. Salah satu hal yang sering sangat dikeluhkan oleh pengguna Tokopedia adalah respon dari Customer Service Tokopedia yang kurang responsif dan solutif. Seringkali masalah yang diajukan itu tidak direspon dengan semestinya dan diproses dengan sangat lambat. Yang terakhir ada kualitas gambar yang menurun. Poin satu ini sangat berpengaruh bagi penjual karena kualitas gambar yang diupload ke Tokopedia untuk mendeskripsikan produk mereka menurun. Hal ini membuat display dari produk mereka tidak cukup menarik untuk membuat orang membeli produk tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi seller Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna aktif dan ribuan penjual yang bergabung di platform tersebut. Saat ini, Tokopedia telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri e-commerce di Indonesia, bersaing dengan platform lain seperti Shopee dan Lazada. Pada tahun 2023, diprediksi bahwa pasar e-commerce di Indonesia akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah pengguna internet dan penetrasi smartphone di Indonesia. Hal ini dapat membuka peluang bagi Tokopedia untuk terus tumbuh dan berkembang lebih jauh di masa depan. Peluang Tokopedia di pasar e-commerce Indonesia
tahun 2023 bergantung dengan berbagai faktor termasuk pada kondisi ekonomi, persaingan, dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Inovasi dan ekspansi sendiri telah dilakukan Tokopedia dalam menciptakan peluang beberapa tahun terakhir, seperti meluncurkan layanan keuangan dan offline official store. Layanan keuangan Tokopedia bergerak di bidang jasa yang hadir sebagai solusi keuangan menggunakan fasilitas yang tersedia, seperti fasilitas pembiayaan konsumen, kartu kredit, asuransi, pembiayaan UKM, dan masih banyak lagi yang membantu mengelola keuangan secara cermat dan bijak secara finansial. Tokopedia juga meluncurkan official offline store yang dapat dikunjungi secara langsung tanpa harus menunggu waktu lagi dalam melakukan pembelian. Dalam melakukan pembelian, pengguna tidak perlu khawatir dengan keaslian produk yang disediakan di official offline store. Hal ini dikarenakan Tokopedia telah bekerja sama dengan lebih dari 2.000 mitra untuk menghadirkan jutaan produk pilihan berkualitas dan bermerek melalui official offline store Tokopedia. Dari hal ini, dalam menciptakan peluang pasar, Tokopedia menunjukkan bahwa Tokopedia tidak hanya fokus pada bisnis e-commerce, tetapi juga mencoba untuk memperluas layanannya ke bidang yang lain. Saya membagi ancaman tersebut menjadi 4 bagian. Yang pertama, ancaman dari platform atau kompetitor atau pesaing dari Tokopedia itu sendiri. Yang pertama ada Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, YDID, dan platform e-commerce lainnya. Shopee sendiri menjadi pesaing utama yang mana kini sudah berada di 6 negara di Asia Tenggara. Hal tersebut menjadi batu sandungan bagi Tokopedia untuk dapat berekspansi ke negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, menurut riset yang dilakukan oleh Jajak Pendapat pada Senin 22 Agustus tahun 2022 yang melibatkan 1.420 responden mengenai tren e-commerce pilihan masyarakat di Indonesia, didapatkan hasil bahwa Shopee menduduki peringkat pertama dengan persentase 77%. Diikuti dengan Tokopedia sendiri berada di urutan kedua dengan persentase 39%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih layanan produk dari Shopee untuk melakukan transaksi jual beli. Apabila Tokopedia tidak ingin tertinggal dari e-commerce Shopee maupun e-commerce lainnya, maka Tokopedia harus membuat program atau inovasi besar-besaran mengenai produk yang mereka jual, seperti melakukan diskon atau potongan harga berapa persen, lalu adanya potongan gratis ongkir rupiah yang dapat menarik minat dari para pelanggan ataupun penjual yang ingin menjualkan produknya di platform Tokopedia tersebut. Ancaman yang kedua yaitu ancaman dari hacker yang dapat mencuri data penjual maupun data pembeli. Misalnya, pada tahun 2019 terjadi kebocoran data pribadi. Data yang terjual berupa alamat surel, nomor telepon, dan alamat tempat tinggal yang dijual seharga $234 Amerika Serikat. Lalu juga terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Mei, Tokopedia kembali mengalami kebocoran data yang terjual seperti alamat surel, nama pengguna, jenis kelamin, lokasi atau alamat, lalu nomor ponsel, dan kata sandi. Sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia dijual di dark web atau di website gelap. Menurut Alphonse, sekitar 91 juta pengguna data tersebut dijual dengan harga $500 atau sekitar kalau dirupiahkan sekitar 73 juta rupiah. Namun, di sisi lain, pihak Tokopedia juga mengklaim bahwa informasi milik pengguna tetap dalam keadaan yang terlindungi. Yang ketiga adalah masyarakat masih ragu untuk melakukan belanja online karena rawannya akan penipuan. Banyak kasus pembelian yang mulai dari tidak sesuainya antara foto yang berada di etalase produk dengan barang yang sampai ke rumah. Seperti beberapa kasus pesanan baju yang terkadang tidak sesuai dengan di foto, atau dari bahannya yang ternyata kurang bagus, atau dari pihak penjualnya yang salah mengirimkan warna, ataupun terkadang juga produk yang salah mereka kirim. Sehingga membuat sebagian masyarakat cenderung enggan melakukan pembelian secara online. Masyarakat cenderung memilih untuk membeli secara langsung dengan mengunjungi toko yang akan mereka beli. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai belanja online ini. Jadi, sudah seharusnya pihak manajemen Tokopedia untuk melakukan promosi atau menarik pelanggan yang tidak tahu mengenai belanja online dengan melakukan promosi seperti menyiarkannya pada televisi, yang mana sebagian masyarakat Indonesia tentu memiliki televisi. Dan dari situ, kemungkinan masyarakat akan mulai melirik dari Tokopedia itu sendiri, sehingga masyarakat bisa untuk memutuskan untuk berbelanja secara online pada Tokopedia.